Mengejutkan, hari ini ada 4 berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Langsung saja ke berita yang pertama. Pesan Kang Deddy untuk N, hati-hati ada musuh dalam selimut. Kang Deddy Mulyadi memberikan pesan pada istrinya N Ratna Mustika yang kini mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta. Menurut Kang Deddy ada sosok musuh dalam selimut yang selama ini masuk ke lingkaran Embu N. Orang tersebut sejak dulu tidak suka pada Kang Deddy namun kini masuk dan mempengaruhi Embu N. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Mulanya Kang Deddy bercerita mengenai sosok berinisial M yang sejak dulu tidak menyukai dirinya. Sosok tersebut justru kini sangat dekat dengan N dan bahkan kerap mendampingi ke guru spiritual atau dalam istilah Sunda Pananyaan. Nah, di antara yang suka mendampinginya berinisial M yang dulu sangat anti pada saya dan sekarang sangat dekat dengan Embu dan sering ngajak Embu ke Pananyaan, dan itu bukan tradisi kami, ucap Kang Deddy. Selama ini, kata dia, ada 2 lingkungan yang dekat dengan N. Pertama adalah lingkungan internal birokrasi yang dipastikan akan meninggalkan N ketika selesai menjabat pada September tahun 2023 mendatang. Kedua, adalah pihak eksternal birokrasi. Orang tersebut telah 3 kali gagal menjadi tim sukses pilkada dan kini tiba-tiba masuk ke lingkaran terdekat N. Gagal dalam tim ses pertama, gagal tim ses kedua dan gagal dalam tim ses ketiga ketika berhadapan dengan Embu N dan Haji Aming sebagai calon. Dia punya dendam politik kepada saya karena selalu gagal dalam pilkada Purwakarta. Nah, sekarang ia dalam lingkaran, ucapnya. Kang Deddy menilai orang tersebut memiliki kepentingan untuk meminjam tangan, mata dan telinga N sebagai sarana melampiaskan kekecewaan padanya. Itu harus hati-hati karena bagaimanapun saya adalah ayah dari Yudhistira dan Nyi Hyang. Suami ada mantannya, tapi anak gak ada mantannya. Dan saya pesan pada Embu, namanya kekuasaan ada akhirnya. Nanti bulan September pergi mereka semua akan bubar dan mereka akan mencari alternatif figur baru dan bisa jadi malah jadi lawan Embu. Hati-hati dalam politik, pungkas Kang Deddy Mulyadi. Berita yang kedua, Kang Deddy khawatirkan N, ibu dari anak-anak saya. Sejak mencuatnya gugatan cerai yang dilayangkan N Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi, jagat media sosial dan media massa setiap hari dipenuhi oleh pemberitaan tersebut. Salah satunya adalah pernyataan N yang viral menyebut bupati sebelumnya yang tak lain Deddy Mulyadi meninggalkan utang dana bagi hasil DBH sebesar Rp 28 miliar. Terkait hal tersebut, Kang Deddy mengatakan bahwa itu telah dijelaskan oleh Sekda Purwakarta Norman Nugraha sebagai kewajiban pemerintah daerah. Bahkan itu sudah diaudit BPK dan sudah masuk dalam neraca keuangan daerah sebagai utang daerah. Nah, itu artinya secara legal formal kewajiban pemerintah daerah, menjadi catatan utang pemerintah daerah, ujar Kang Deddy Mulyadi di Pengadilan Agama Purwakarta, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Kang Deddy pun memperingatkan istrinya harus lebih hati-hati karena ia sudah mengetahui orang di balik video viral tersebut. Bahkan ada seseorang yang bolak-balik pada Kang Deddy meminta uang Rp 5 juta dalam rangkaian tersebut. Saya gak mau kalau setiap masalah dihubungkan dengan uang. Sehingga lahirlah postingan itu. Saya tidak usah sebutin siapa oknumnya, ucapnya. Menurutnya ia bisa saja melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran dalam UU ITE. Namun itu urung dilakukan karena bagaimanapun kelak N ikut terbawa dalam kasus tersebut. Karena Embu itu adalah ibu dari anak saya dan sampai sekarang masih istri saya. Saya gak mau masalah ini lari ke ranah hukum. Biarkan masalah keluarga diselesaikan secara keluarga, kata Deddy. Ia pun berkomitmen untuk tidak membawa masalah pribadi ke publik sejak awal. Hanya saja ia terpaksa menjelaskan berbagai hal yang masuk pokok permasalah karena yang disinggung adalah Kang Deddy Mulyadi sebagai mantan bupati dan bukan sebagai suami atau kepala rumah tangga. Maka, kata Kang Deddy, sebagai mantan kepala daerah di Purwakarta ia harus menjelaskan segala permasalahan yang ada secara jelas dan proporsional. Kemudian banyak akun yang ngomong tunggu tanggal mainnya, Kang Deddy akan beberkan semuanya. Saya tidak akan menjelaskan masalah pribadi istri saya sampai kapanpun. Saya hanya akan menjawab aspek-aspek yang bersifat hukum dan hukum ini sudah ada di Pengadilan Agama, ucapnya. Kang Deddy Mulyadi kemudian menjelaskan mengapa hari ini ia menjelaskan berbagai hal kepada media lantaran apa yang dituduhkan oleh N dalam materi gugatan sudah dipublikasikan, sehingga itu harus dijawab secara proporsional. Saya tidak akan membawa ranah pribadi ke ranah publik.
Saya tidak mau dan saya mohon maaf jagat media sosial hari ini dipenuhi berita tentang saya yang maaf bukan prestasi tapi berita perceraian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak ada niat sama sekali untuk menggegerkan jagat media sosial. Maka setiap hari saya tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan saya yaitu mengurus masyarakat, menyusun undang-undang dan berbagai pekerjaan DPR lain. Pungkas Kang Deddy Mulyadi. Berita yang ketiga, bukan ke guru ngaji. Kang Deddy sebut N sering ke Pananyaan. Kang Deddy Mulyadi mengungkapkan fakta baru dalam lingkaran permasalahan gugatan cerai yang dilayangkan oleh istrinya, N Ratna Mustika. Saya katakan Embu, panggilan N ini orangnya baik. Walaupun Embu sudah tidak mau panggil saya ayah, selalu bilangnya KDM. Kang Deddy Mulyadi, gak apa-apa, saya tetap bilang Embu. Embu orangnya baik tetapi karena hatinya sangat terbuka, telinga Embu terlalu banyak mendengar, dan siapa yang didengar adalah orang-orang di sekelilingnya, ujar Kang Deddy. Hal tersebut diungkapkan Kang Deddy saat datang ke sidang lanjutan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwakarta, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Menurut Kang Deddy, orang-orang yang dimaksud adalah berada di lingkungan pemerintahan, di luar pemerintahan, keluarga termasuk guru spiritual N. Saya tidak mau menyebut guru ngaji karena di situ bukan proses belajar mengaji, tapi proses belajar bertanya. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya pananyaan, katanya. Kang Deddy memastikan, istrinya tidak pernah belajar mengaji pada Ketua PCNU Purwakarta seperti yang diberitakan sejumlah media. Justru N hanya datang ke orang yang dikenal sebagai tempat pananyaan. Pananyaan itu kan Embu tinggalnya di mana sih? Bukan di Purwakarta tapi di Cianjur, tetangga desanya. Saya tahu kok. Nah kemudian yang lain-lain itu adalah pananyaan lain di Purwakarta ada beberapa. Di Banten juga ada. Embu itu ada tradisi baru sering ke pananyaan sekarang itu, ujarnya. Berita yang keempat, Kang Deddy, katempuhan, utang pencalonan Bupati N. Ibarat kata dalam bahasa Sunda, katempuhan, mungkin itu yang dialami saat ini oleh Kang Deddy Mulyadi selaku suami dari Bupati Purwakarta, N Ratna Mustika. Bagaimana tidak, Kang Deddy harus menanggung beban utang yang ditinggalkan Bupati N usai pencalonan sebagai kepala daerah di Kabupaten Purwakarta. Utang itu terkait saat N mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta, bahkan, utangnya mencapai miliaran rupiah. Hal tersebut terungkap saat Kang Deddy menjalani sidang lanjutan gugatan cerai yang diajukan istrinya. Pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022, menurut Kang Deddy kedatangannya hari ini untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh istrinya dalam materi gugatan tidak benar, sehingga hal tersebut perlu disampaikan dan menjadi pertimbangan majelis hakim. Salah satunya tuduhan soal KDRT secara psikis. Dalam pokok acara Kang Deddy menyampaikan pada majelis hakim terkait kebenaran apakah N mengalami ciri-ciri seseorang yang mengalami KDRT psikis atau tidak. Misal tuduhan KDRT psikis, ya kita ingin menyampaikan itu tidak benar karena ciri-cirinya tidak ada. Faktanya juga nanti kita lihat di pengadilan. Kemudian dari sisi psikologis Embu kemarin kan bisa dilihat apakah dia mendapat KDRT atau mungkin malah Embu memiliki karakter yang seperti diperlihatkan ke masyarakat. Kita tidak mau menuduh itu, ucapnya. Berikutnya persoalan nafkah. Kang Deddy ingin menjelaskan hal tersebut secara gamblang sehingga tidak ada persepsi buruk di kemudian hari terutama bagi anak-anaknya, sebab ia menyadari jejak digital tidak akan pernah bisa hilang. Sehingga, kata Deddy, urusan nafkah sudah dijelaskan bahwa ia membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga pribadi, sementara rumah dinas tidak dibiayai karena sudah menjadi tanggungan negara. Nafkah lainnya adalah proses N menjadi seorang bupati. Dalam proses tersebut ada campur tangan Kang Deddy baik dari segi pembiayaan dan branding keberhasilan kepemimpinan bupati sebelumnya. Kan setiap pencalonan ada biaya, maka ada pembiayaan yang dikeluarkan dan pembiayaan yang dikeluarkan ada dua. Pertama saya dan kedua Wabub Pak Haji Aming. Pak Haji Aming bahkan sampai hari ini menanggung beban, sampai dilaporkan ke polisi karena ada beban yang terselesaikan. Dan sekarang bebannya sudah terselesaikan secara bersama antara saya dan Pak Haji Aming karena saya tidak tega membiarkan dia harus menghadapi proses kepolisian karena ada tagihan utang yang belum dibayarkan. Sebagai sahabat dan orang tua saya harus membantu Pak Wakil menghadapi masalahnya dan insya Allah selesai dalam bulan ini, beber Kang Deddy. Tidak sampai di situ, usai terpilih menjadi bupati masih ada kewajiban utang pembiayaan yang Kang Deddy Mulyadi selesaikan, nilainya pun mencapai miliaran. Dan nanti yang akan disampaikan oleh pengacara kepada majelis hakim, kalau ada tuduhan tidak memberikan nafkah lantas pembiayaan yang dikeluarkan untuk menunjang keberhasilan seorang istri jadi bupati baik sebelum pencalonan maupun setelah menjalani pencalonan, apa kategorinya?
Apakah bisa dikategorikan nafkah atau bukan? Kalau bukan kategori nafkah, lantas kategori apa? Ini adalah rangkaian agar ada kepastian hukum yang dialami oleh saya, ucapnya. Saat ditanya soal keinginan N untuk diberikan nafkah berupa tabungan keluarga, Kang Deddy kembali menjelaskan bahwa hingga saat ini seluruh kebutuhan keluarga termasuk pendidikan anak-anak ia cukupi, bahkan aset pun bertambah. Saya sudah sampaikan, ini aset kita, ini penghasilan ayah dalam setiap bulan, ini pengeluaran ayah dalam setiap bulan, sudah saya sampaikan. Kalau untuk ditabung itu bukan kategori nafkah, tapi tabungan keluarga. Kalau nafkah itu sesuatu yang kita gunakan dalam setiap hari, nafkah dalam pemahaman saya adalah membantu istri menjadi bupati, mengeluarkan biaya, brand nama saya menjadi faktor keberhasilannya. Kalau bicara cukup dalam pandangan kami yang orang desa, orang yang biasa hidup sederhana, itu sudah lebih dari cukup, ujar Kang Deddy Mulyadi. Sidang kali ini pun berlangsung cepat. Dalam sidang kali ini N. Ratna Mustika tidak hadir. Sidang pun akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 mendatang.